Halo semua, perkenalkan nama saya Hotramita Silalai. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Haliarji. Di sini saya akan membahas materi tentang pengukuran kinerja sektor publik, yaitu pengukuran value for money dan pengembangan indikator value for money. Pengukuran value for money, kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang pengukuran value for money, ada baiknya kita mengetahui apa itu value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi. Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengembangan indikator value for money. Indikator value for money dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu indikator alokasi biaya adalah ekonomi efisiensi. Dan yang kedua yaitu indikator kualitas pelayanan adalah efektivitas. Pengukuran ekonomi berkaitan dengan hubungan antara pasar dan masukan. Cost of input. Pengertian ekonomi yang sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Cost of output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. Efisiensi dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Pengukuran efektivitas. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Nah, di sini kita akan membahas keterkaitan materi dari pengukuran value for money dengan jurnal. Di sini saya mengambil salah satu jurnal, yaitu Perspektif Value for Money dalam pengukuran kinerja perangkat daerah oleh Anafi Indratama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel dari hasil penelitian jurnal tersebut, di mana studi kasus yang diambil berdasarkan penetapan kinerja antara Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013, 2014, dan 2015. Yang pertama yaitu tabel 4 tentang pengukuran ekonomis tahun 2013 sampai 2015. Berdasarkan tabel 4 tersebut, pengukuran ekonomis dilihat dari perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi pada presentasi tingkat pencapaiannya. Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengukuran ekonomis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013, 2014, dan 2015 berada pada kategori ekonomis, walaupun terjadi fluktuasi presentasi ekonomis pada tahun 2014 ke tahun 2015. Alami kenaikan yang sangat besar yaitu 63,66%. Hal ini terjadi
karena beberapa capaian kinerja yang realisasinya jauh dari yang dianggarkan. Perhitungan efisiensi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2013, 2014, dan 2015. Tabel 5. Pengukuran efisiensi tahun 2013. Berdasarkan tabel 5 tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013 secara umum dapat dinilai efisien. Nilai efisiensi terlihat dari capaian atau realisasi dari indikator keluaran atau output yang dihasilkan dalam merealisasikan kegiatan operasi terhadap indikator masukan atau input yang digunakan dari beberapa program yang direncanakan. Tingkat efisiensi diperoleh lebih dari 100%, yaitu 113,8%. Tabel 6. Pengukuran efisiensi tahun 2014. Berdasarkan tabel 6 tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2014 secara umum dapat dinilai efisien. Nilai efisiensi terlihat dari capaian atau realisasi dari indikator keluaran atau output yang dihasilkan merealisasikan kegiatan operasi terhadap indikator masukan atau input yang digunakan. Tingkat efisiensi yang diperoleh selama tahun 2014 yaitu 106,5%. Tabel 7. Pengukuran efisiensi tahun 2015. Berdasarkan hasil tabel 7 dapat diketahui bahwa kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 secara umum dapat dinilai efisien. Nilai efisien terlihat dari capaian atau realisasi dari indikator keluaran atau output yang dihasilkan dalam merealisasikan kegiatan operasi terhadap indikator masukan atau input yang digunakan. Tingkat efisiensi yang diperoleh selama tahun 2015 yaitu sama dengan tahun 2014 sebesar 106,5%. Berdasarkan tabel 8 tersebut, hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa di tahun 2013 dan 2014 terpantaunya kondisi ketersediaan pangan, meningkatnya penguatan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan sehingga melebihi capaian efektivitas yaitu 102,19% dan 106,9%. Sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 8,61%. Hal ini tidak sesuai dengan rencana strategi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pengukuran value for money menurut hasil dan pembahasan tentang pengukuran kinerja satuan kerja pemerintah daerah dalam perspektif value for money, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengukuran kinerja ditinjau dari ekonominya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 dinilai lebih ekonomis atau lebih hemat dibandingkan tahun 2013 dan 2014. Hal ini berdasarkan perbandingan realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran, di mana realisasi pengeluaran lebih kecil daripada anggaran pengeluarannya. Yang kedua, hasil pengukuran ditinjau dari tingkat efisiensinya, menunjukkan bahwa tingkat daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013, 2014, dan 2015 dapat dinilai sangat efisien. Hal ini diukur karena berdasarkan perbandingan antara output terhadap input, di mana rencana, program kerja, dan kegiatan organisasi di sektor publik pendidikan dapat dicapai dan direalisasi sesuai dengan target yang direncanakan. Dan yang ketiga, hasil pengukuran kinerja ditinjau dari tingkat efektivitasnya, menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 dan 2014 dinilai lebih efektif dibandingkan tahun 2015. Hal ini diukur berdasarkan hasil-hasil yang dicapai output maupun
outcome telah berhasil dalam menjalankan tujuan organisasi sektor publik secara sistematik untuk mencapai tujuan organisasi sehingga dapat direalisasikan sesuai target yang diharapkan. Baiklah, sekian dari pembahasan materi pengukuran kinerja sektor publik pada pengukuran value for money dan pengembangan indikator value for money. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.